Salam kenal juga. Halo Teteh. Ya udah ya, karena apa ya, di sini kan namanya pekan olahraga, apa ya, apa Cik? Pekan olahraga rohani, seni dan pendidikan keluarga biologi. Nah, judulnya aja kekeluargaan banget nih. Gimana kalau misalkan kita absen dulu nih perangkatannya Teh? Boleh nih, absen dulu supaya lebih Kita absen. kerasa kekeluargaannya ya. Nah, iya. Absen dari angkatan 2020 udah ada yang join belum nih? Penerus Hima. Lanjut aja ya, kayaknya masih belum pada join. Angkatan 2019 ada yang join? Ayo angkatan 2019 mana nih? Hadir Teh. Wah, ada. 2019. Halo. Nah, lanjut ya ke angkatan 2014. Ada nggak nih? Dari Akang atau Teteh? Kasep atau Cecannya? Adalah ya. Terania juga dari 2018 kan ya? Iya betul. Aku mewakili Ya, ada deh. angkatan aku ceritanya. Oke. Dari angkatan 2017 ada nggak nih? Paling senior nih Teh. Sepertinya masih belum ya. Ya udah deh. Kalau gitu Akan lihat. langsung aja ya. Karena tadi udah perkenalan diri. Nah, aku pengen ngucapin datang dulu di Perisikal. Selanjutnya ini ada bidang kerohanian. Di sini ada 4 cabang. Ada yang bisa nyebutin nggak? Cabang apa aja sih 4 cabang ini nih? Boleh ditunjuk nggak? Aku mau Tunjuk aja nunjuk Teh, ah. tunjuk. Dari panitianya aja dulu ya. Siapa ya? Teh Yanti boleh deh. Siapa? Tadi suaranya putus-putus, maafin. Boleh nyebutin bidang kerohanian tuh apa aja sih cabangnya Teh? Oh iya, bidang rohani itu ada cabang azan, ceramah, cabang kaligrafi, cabang MTQ. Segitu, Teh. Ya. Mantap. Yang ingin disampaikan lagi. Ya udah deh ya, kayaknya udah cukup. Lanjut aja nih. Untuk ceramah, ada pemaparan ya, pemaparan peraturan oleh PJ Cabang Ceramah. Kepada Teh Ayu dipersilahkan. Mangga Teteh. Iya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ini yang pertama itu ada cabang MTQ. Kepada Teh Ayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada TFC. Untuk cabang MTQ, peraturannya yaitu yang pertama, peserta menggunakan pakaian muslim. Laki-laki
laki baju koko dan perempuan gamis. Yang kedua, menyediakan Al-Quran masing-masing. Yang ketiga, surat yang dilantunkan yaitu surat Al-Baqarah ayat 249. Lagam yang digunakan bebas dikembalikan kepada peserta. Yang kelima, video maksimal berdurasi 8 menit. Dan yang terakhir, penilaian video. Sekian pemaparan peraturan dari cabang MTQ. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Teh Ayu yang sudah memaparkan. Nah, selanjutnya langsung aja ya untuk penayangan video dari ada angkatan 2019 Teh Syifa. Mangga kepada operator boleh ditayangkan videonya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syahral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syahral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syahrat li'alla yakuna linnasi la'allakum huzatun illal ladzina zalamu minhum fala tahsawhu wahsyawni wali'utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Wah, Masya Allah sekali ya Teh. Bagus sekali ya Teh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan video dari angkatan 2019 oleh Teh Syifa. Menurut Teteh gimana nih videonya selain bagus, terus ada apa lagi nih? Aku sih lihatnya ini bakal jadi calon menantu yang baik. Masya Allah banget ya Teh. Ya, pokoknya jangan diragukan lagi deh. Nah, lanjut aja ya. Karena videonya udah ditayangin nih, sayang sekali karena videonya cuma satu ya. Jadi, lanjut aja untuk menyapa jurinya dulu terlebih dahulu ya.
langsung aja aku bacain ya CV jurinya. Nama lengkap Bapak Kuspandi, tempat Bandung, tanggal lahir 15 April 1981, alamat Jalan Cikutra, Sekepondok 2, RT 4, RW 10, nomor 48. Agama Islam, pekerjaan freelance, nomor HP 08 521 465804. Email upayal@yahoo.co.id. Moto hidup indah meraih ridho Allah bersama Al-Quran. Untuk riwayat pendidikan dari tahun 1989 sampai 1989, dari tahun 1993 sampai 1995 itu SMP, dari tahun 1996 sampai 1998 STM. Pengalaman menjadi dewan juri yang pertama di MTQ di acara program Ramadan Madrasah Ar-Rahmah. Yang kedua ada juri MTQ di Unpas tahun 2008 sampai dan tahun 2019. Untuk pengalaman organisasi, yang pertama ada Kurma, Kumpulan Remaja Masjid Al-Mutahhir. Yang kedua, Ketua Yayasan Kolon Fitri tahun 2006. Yang ketiga, Seksi Rohani RW 10. Yang keempat, Pengurus Yayasan Madrasah Ar-Rahmah. Untuk selanjutnya ada pengalaman kerja. Yang pertama itu ada PT Surya Pesona Sejati dari tahun 1999 sampai 2002. Ada PT Grafindo dari 2007 sampai 2019. PT Elizabeth Embroidery dari tahun 2010 sampai 2012. Dan PT Tursina Mediana Utama dari tahun 2012 sampai 2016. Segitu saja untuk pembacaan CV. Sebelumnya, pengen bertanya dulu kepada Bapak Kuspandinya, sudah ada? Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Gimana, sehat semuanya? Iya, baik. Alhamdulillah. Gimana nih yang lain? Ya, iya. Gimana? Kalau gitu lanjut aja ya, Bapak boleh memberikan komentar seputar video yang telah ditayangkan tadi tentang kritik dan sarannya. Mangga Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Salawat serta salam semoga melimpah curah ke baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik ya, berarti kalau saya ini yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup ikut bangga ya di situasi yang pandemi ini ya, tetapi tetap berkreasi, berkarya gitu, tidak terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini. Ya. Adik-adik yang saya banggakan ya. Mudah-mudahan ini menjadikan amal soleh nilai terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana Teh Sifanya ada enggak? Hadir yang tadi bacanya di video? Halo? Tadi sepertinya udah hadir, cuman mungkin ada kendala sinyal kayaknya Bapak. Oke, berarti saya berkomentar aja langsung ini. Komentar tapi nggak ada orangnya gimana? Biar menjadi pelajaran masalahnya. Tapi nggak apa-apa ya. Teh nggak apa-apa ini? Iya Bapak. Iya nggak apa-apa Bapak, dilanjutkan aja. Oke, jadi untuk ilmu buat
adik-adik di sini aja ya, tadi di sini aja. Jadi tadi saya simak gitu. Siapa tadi teh? Siva Aulia Deanita ya, angkatan ke 2021. 2019 ya. Oke. Kalau merujuk kepada hukum tajwid, kalau dalam ini ilmu tahsin gitu ya, ilmu dalam memperbaiki banyak bacaan Al-Quran, itu banyak sekali koreksinya gitu, makhraju hurufnya, tajwidnya, terus irama. Saya yang singgung di sini kan ada beberapa kriteria yang saya nilai di poin di pom penilaian ini kan, makhraju huruf, tajwid, sikap dan irama. Tapi yang saya ingin koreksinya itu karena di dalam baca Quran itu yang disebut dengan tartil baca Quran, satu adalah konsisten dalam melafalkan baca Quran itu dengan hukum tajwidnya. Gitu. Dan yang kedua adalah pengucapan, pelafalan, fasih, makharajul hurufnya. Ya. Tapi yang paling utama itu tajwidnya. Jadi jangan sampai ya tidak diperhatikan tajwid yang paling utamanya itu, sehingga banyak orang tuh lebih cenderung ke iramanya diperhatikan. Panjang pendeknya lah kalau bahasa ini mah tidak tepat tadi. Jadi masih harus banyak belajar ya sifat tadi itu. Tapi terus terang aja saya mengapresiasi keberanian, kemauan, niatnya bukan untuk mencari juara, melainkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya harus banyak belajar, terutama belajar ilmu tahsinnya. Mungkin teteh atau adik-adik di sini pernah dengar atau sering dengar ya ilmu tahsin tentang bacaan Al-Qur'an. Ya, banyak sekali, terutama yang populer sekarang itu QRQ-nya Ustadz Abu Robani. Dan kebetulan saya sendiri sebagai guru tahsin juga gitu ya, privat di masjid-masjid atau ke rumah-rumah. Jadi setidaknya sangat tahu gitu mana yang harus diperbaiki gitu ya. Tadi kalau saya simak, sifat tuh banyak sekali ilmu tajwidnya atau hukum-hukum tajwidnya yang ditubruk gitu ya. Ada terbata-batanya. Yang panjang dibaca pendek dan pendek begitupun sebaliknya. Mungkin kurang lebih segitu teh. Ya, terima kasih kepada Bapak Juri ya. Nah, kebetulan ini ada Teh Syifanya udah join. Udah masuk, baru masuk. Iya, Pak. Nah, karena udah saran dari jurinya, lanjut aja. Aku ini kesan dari Teh Syifa selama ikut perisikal nih gimana nih Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Sebelumnya belum nggak bisa on cam soalnya di rumahnya lagi nggak kondusif juga. Mungkin kalau misalnya ditanya kesan atau misal ya yang pertama sih mungkin ya emang bener banget gitu ya. Kalau misalnya dari ini tuh cuma gimana ya? Emang nggak ngarepin buat menang karena emang jauh banget dari yang namanya sempurna gitu ya. Nah tapi kan cuma untuk nyari pengalaman, terus juga sedikit-sedikit lah gitu, maksudnya tuh bisa jadi ada cerita gitulah buat ke depannya. Terus juga kan sekarang dikomentari jadi tahu mana yang benar, mana yang salahnya juga gitu.
Nah, makanya ikut ini juga terusnya tuh emang nggak ada persiapan sama sekali buat bisa ikut apa ini gitu. Emang pas disuruh tuh kan emang mepet banget ya. Ya udah makanya daripada nggak ada sama sekali, udah biarin gitu. Jadi SIPA aja kayak gitu sih. Dah, makasih ya. Yes, terima kasih kembali Teh Syifa. Lanjut aja nih Teh, kayaknya untuk maaf MTQ ini udah ya, selesai sampai sini aja. Sambil nunggu nih, si pesertanya pada join, kita main tebak-tebakan dulu kali ya Teh. Boleh, ayo main tebak-tebakan. Jadi ada Muhammad Faisal Nur Fadilah. Boleh dong, Akang, aku mau main tebak-tebakan dulu. Boleh di on cam sama on mic ya. Sepertinya kendala sinyal deh Teh. Yaudah deh aku bacain aja nih ya tebak-tebakannya. Siapapun yang bisa jawab, jawab aja ya, jangan malu-malu. Boleh dilanjut ya Ais? Oh, dilanjut aja. Ya. Biar rame ya, ada backsound-nya. Ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Lanjut tebak-tebakannya ya. Makanan apa yang menegangkan? Ada yang bisa jawab gak? Boleh dong. Gak apa-apa, backsound-nya diterusin aja. Boleh nih dari Teh Panitia juga kalau ada yang bisa jawab ya. Pertanyaan Teh Ais tadi. Kalau menurut Teteh apa Teh? Apa ya? Makanan apa ya? Yang menegangkan. Ada yang kepikiran gak nih makanan yang menegangkan itu apa kira-kira? Kasih clue atau Teh? Kasih clue. Oh, boleh Teh Ais, clue-nya apa nih? Satu kalimat, satu kata maksudnya, depannya dari D. Aku tahu Teh, aku tahu. Apa tuh? Apa Teh? Jeng deng. Bener, keren. Bener banget tuh. Searching dulu ya. Yaudah. Karena katanya udah pada curang ini, ya, Teteh searching. Udah pada lengkap nih pesertanya. Lanjut aja ya. Masih pada semangat kan ya ini semuanya? Masih dong. Apalagi MC-nya Terania. Langsung aja ya. Untuk sekarang ini ada dari cabang bidang ceramah kepada peserta. Jangan lupa ya buat absen terlebih dahulu dan jangan lupa on cam. Dipakai juga background-nya ya. Langsung aja untuk pemaparan peraturannya kepada Teh Zalzabila dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada
Bapak Dewan Juri yang telah hadir dalam forum ini, dan terima kasih juga kepada peserta yang telah mengikutinya. Saya akan membacakan terlebih dahulu untuk peraturannya di cabang ceramah. Yang pertama adalah peserta menggunakan pakaian muslim, laki-laki baju koko dan perempuan gamis. Isi ceramah sesuai dengan tema yang telah ditentukan, yaitu pentingnya sholat, kematian, ilmu dan akhlak atau cinta dalam Islam. Ketiga, pembahasan meliputi penjabaran, pendalaman, maupun motivasi. Yang keempat, tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Yang kelima, video ceramah maksimal berdurasi 10 menit. Dan yang terakhir, peserta diharapkan hadir pada saat penayangan dan penilaian video. Cukup segitu peraturan dari ceramah, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Zalzabila. Untuk selanjutnya, boleh ya ditayangkan terlebih dahulu video dari peserta ceramahnya dimulai dari angkatan 2019, yakni Teh Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamun ala rasulillah amma ba'du. Puji dan syukur haknya Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya serta kasih sayangnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita semua, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah kita bisa merasakan indahnya kehidupan di dunia ini. Karena beliaulah yang mengubah dari zaman yang gelap gulita menjadi zaman yang terang. Ikhwan fillah yang saya hormati, pernahkah kita memikirkan bagaimana kita bila kita hidup tanpa ilmu? Bila di dunia ini tanpa ilmu, mungkin kita merasakan gelapnya dunia ini. Mungkin kita merasakan begitu meruginya kita, begitu sengsaranya kita hidup di dunia ini. Maka dari itu, tak bisa kita pungkiri bahwa kita hidup di dunia ini butuh ilmu. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal musliman." Ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Seperti kata pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri jin. Atau long life education, pendidikan sepanjang hayat. Karena pentingnya menuntut ilmu, maka Islam mengabarkan Allah memberikan kabar gembira kepada kita semuanya bagi para penuntut ilmu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11.
yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Karena apa? Dengan ilmu kita bisa menguasai dunia. Dengan ilmu kita bisa memimpin dunia. Dengan ilmu kita menjadi manusia yang tinggi. Dengan ilmu kita bisa dihargai. Dengan ilmu pula kita bisa menjadi orang-orang yang bahagia dunia maupun akhirat. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Kita terus dirundungi dengan rasa kebodohan, dengan kebodohan. Mungkin kita bisa jadi makhluk Allah di muka bumi ini menjadi makhluk yang paling rendah. Seperti dalam surat At-Tin ayat 5, asfala safilin. Mungkin kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah di muka bumi. Maka carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Tak ada batasan usia, tak ada batasan waktu, dimanapun kita bisa menuntut ilmu. Tapi bila kita menuntut ilmu, kita mempunyai ilmu harus dibarengi dengan apa itu adab atau akhlak. Bila kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, maka kita juga harus bisa menguasai dalam diri kita apa itu imtak atau keiman dan takwa. Karena ilmu dan iman, ilmu dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Bila kita berilmu, tapi kita tidak berakhlak, tapi kita tidak beradab, maka ilmu itu yang akan menjerumuskan kita ke dalam lubang kesengsaraan. Karena banyak orang-orang yang menuntut ilmu, tapi dia tidak mempunyai adab. Sedangkan orang-orang yang terdahulu mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ia mempelajari adab selama 30 tahun. Sedangkan ia mempelajari ilmu dalam 20 tahun. Berarti begitu pentingnya adab dalam Islam, begitu pentingnya adab sebelum ilmu. Karena ilmu tanpa adab bisa membinasakan kita sendiri. Adab atau akhlak merupakan suatu yang sangat penting yang Allah perintahkan kepada kita. Dijelaskan Ibnu Qayyim bahwa adab itu merupakan kumpulnya perkara-perkara kebaikan. Jadi, jika orang memiliki adab yang baik, berarti sudah pasti orang itu menjadi orang yang baik. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak ada suatu apapun yang paling berat timbangannya seorang mukmin nanti di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berkata kotor lagi jahat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitu pentingnya berarti akhlak yang kita lakukan saat ini. Maka perbaikilah akhlak, perbaikilah adab sebelum kita menuntut ilmu.
para tabi'in mempelajari adab sebelum belajar ilmu. Karena adab merupakan 2/3 dari ilmu. Muhammad bin Sirin juga mengatakan, mereka salafus shahih mempelajari petunjuk Nabi tentang adab bagaimana mereka mencari ilmu. Artinya, masalah adab ini harus betul-betul kita pelajari. Adab kita terhadap Allah, adab kita terhadap Rasulullah, terhadap para nabi, terhadap tetangga, terhadap sesama manusia yang harus juga kita pelajari. Inilah kesempurnaan Islam. Islam mengatur semuanya. Islam mengatur ilmunya. Islam mengatur adabnya pula. Adab dalam menuntut ilmu, banyak adab yang harus diperhatikan. Di antaranya, tentang bagaimana kita datang ke tempat menuntut ilmu. Bagaimana kita duduk, bagaimana cara kita mendengarkan. Ini adalah yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Sedangkan adab yang paling pertama kali dalam menuntut ilmu yaitu ikhlas. Tanpa keikhlasan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu bagi kita untuk menjaga keikhlasan dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Setelah ikhlas, maka yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah mendengarkan dalam diam. Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda dalam firman-Nya yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-A'raf ayat 204. Maka kita harus mendengarkan saat seseorang sedang berbicara di depan, saat seseorang memberikan ilmunya kepada kita. Dan adab yang selanjutnya yaitu mencatat, seperti perintah Nabi SAW. Qayyadul ilmu bil kitab, maka ikatlah ilmu dengan mencatat atau dengan menulisnya. Secara umum, adab dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang telah saya sebutkan tadi. Adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adab kepada Rasulullah SAW, dan adab kepada sesama makhluk Allah. Yang dapat saya simpulkan, mari kita sama-sama menuntut ilmu dengan adab. Kita jadi manusia yang beradab lagi juga berilmu, agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kita jadikan ilmu ini sebagai ilmu yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wah, gimana nih Teh pendapatnya tentang video tadi, tentang adab? Yaudah ya, karena udah
juga penayangan videonya. Kami lanjutkan ke penayangan video buat angkatan 2020, yakni Teh Tarisya. Boleh untuk panitia di-share dulu videonya. Perkenalkan, nama saya Tarisa Rasdia Ramadhani dengan NPM 2050409 dari Pendidikan Biologi Angkatan 2020 kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di telekonferensi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang cinta dalam Islam atau menurut pandangan Islam. Mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar kata cinta. Cinta singkatan dari cerita indah nyaris tanpa akhir. Setiap cinta pasti pernah merasakan sakit hati, diputus cinta yang kemudian dalam sebuah percintaan itu ada kenangan yang tidak bisa dilupakan, yaitu perpisahan. Jadi untuk apa kita mencintai seseorang kalau pada akhirnya sakit hati? Jamaah rahimakumullah, cinta dalam pandangan Islam hukumnya haram. Maksudnya cinta yang lebih mengarahkan atau mendekatkan dua insan kepada berizinahan, seperti pacaran. Pacaran gayanya zaman sekarang yang sudah layaknya seperti suami istri itu terlalu jauh, terlalu murahan, terlalu mengedepankan hawa nafsu sebagai pelampiasan atas keinginannya sesaat. Nauzubillah. Kita tahu, menumpahkan syahwat bukan pada tempatnya adalah haram seperti zina, kecuali kepada istri atau suami-suami mereka. Maka janganlah pacaran ini dijadikan alasan yang bermacam-macam. Jika sudah cocok satu sama lain, sudah mengerti satu sama lain, maka nikahi segera daripada kelamaan dan malah menimbulkan fitnah dan dosa. Ada hadis Nabi, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala? Rasulullah SAW menjawab, tahukah engkau, jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya pada yang halal, ia mendapat pahala. Cinta di sisi lain adalah hukumnya wajib. Cinta yang bagaimana? Cinta yang derajatnya paling tinggi, yakni mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta cinta kepada Al-Quran. Di antaranya dengan cara melaksanakan kewajiban seperti sholat 5 waktu, tepat waktu, mengaji, menuntut ilmu agama dan ilmu umum, serta berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, ke jalan Allah, maka baginya pula pahala. Maka cinta kita dianggap bohong jika kita tidak melaksanakan perintah Allah. Dari Dr. Al-Aid Al-Qarni menuliskan dalam bukunya, cinta duniawi meliputi kehidupan dunia, berbaur tanah dan berada pada tataran yang rendah. Ini merupakan cinta yang murahan, cinta monyet, dan senda gurau saja. Cinta ilahiyah, cinta yang meliputi langit, berada pada tataran yang tinggi, dan merupakan cermin dari ketaatan dan ibadah. Allah berfirman pada surat An-Nazi'at ayat 37 hingga 41, yang artinya, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya Teh, kita telah mendengarkan video dari peserta ceramah. Bagus-bagus banget ya Teh ceramahnya. Iya, benar banget nih Teh. Oh iya, sebelumnya juga aku mau menyimpulkan ya dari tadi pemaparan oleh dua teman kita, bahwa yang pertama itu ada Teh Syifa, bahwa perbaikan adab itu penting sebelum berilmu. Dan untuk video yang kedua itu, cinta kepada Allah itu cinta yang sesungguhnya ya Teh. Jadi kalau misalkan cinta kepada manusia ataupun yang mendekatkan kita kepada perlakuan berzina gitu Teh, itu adalah cinta yang sementara dan hanya mengantarkan kita kepada keburukan. Begitu. Jadi cintai Baik, langsung. Allah dulu baru cintai manusia ya. Iya, betul. Baik, Okay. Selanjutnya kita lanjut aja ya ke komentar dari juri. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari juri kali ini. Nama lengkap Kuspandi, tempat tanggal lahir Bandung 15 April 1981. Cikutra Pondok 2, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan freelancer, nomor HP 0857 2146 5804, email upayalgifari@yahoo.co.id. Moto hidup indah meraih ridho Allah bersama Al-Quran. Riwayat pendidikan sekolah dasar dari tahun 1989, SMP dari tahun 1993 sampai 1995, STM dari tahun 1996 sampai 1998. Pengalaman Dewan Juri MTQ di acara program Ramadan Madrasah Ar-Rahmah. Juri MTQ di Unpas tahun 2018 dan 2019. Pengalaman organisasi Kurma, kedua Ketua Yayasan Kolbun Fitri tahun 2006, Seksi Rohani RW 10, Pengurus Yayasan Madrasah Ar-Rahmah. Pengalaman kerja PT Surya Pesona Sejati, PT Grafindo, PT Elizabeth Embroidery, dan PT Tursina Mediana Utama. Kepada Bapak Kuspandi, saya persilahkan. Baik. Tadi saya udah menyimak video tausiah dari Siva sama satu lagi itu siapa? Sama yang di angkatan 2020 ya. Pada intinya gini, terus terang aja cukup bangga sekali lagi ya kepada teman-teman atau adik-adik di sini, sahabat Filah, sister Filah di sini, ya terutama yang sudah mau ya ikut lomba. Tadi sudah saya sampaikan, intinya lebih baik ada niatannya syiar saja gitu. Jadi kepada para peserta terutama di MTQ dan ceramah gitu, saya sangat mengapresiasi peserta-peserta yang sudah ikut ini. Intinya ini jadikan sebagai ladang amal, ya, sebagai syiar, sebagai dakwah perkara baik atau katakan buruknya itu jangan diperhatikan lah. Tetap pada syiar saja, berbuat baik untuk menyampaikan ilmu Allah. Pertama tadi pas pemaparan atau isi ceramah, dua-duanya bagus isi ceramahnya, tinggal terus belajar intonasinya, cara menyampaikannya ya. Memang masih ada sedikit kaku ya, terus penguasaan materinya agak sedikit kurang gitu.
Jadi terus berkarya, terus melakukan sebuah kebaikan, mau itu melalui lomba ataupun bukan lomba juga di luar ini, jangan sampai terhenti ya, terutama di peserta-peserta MTQ dan ceramah. Terus berkarya, beramal soleh demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lain juga sebagai fasilitator di sini, kegiatan ini semoga Allah memberikan ridhonya dan semoga Allah senantiasa terus memberikan kesehatan kepada kita semua ya, yang senantiasa sudah mengadakan acara ini. Semoga ini sebagai asbab pemberat amal soleh di yaumil hisab kelak. Segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberkahi, disehatkan, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas komentarnya. Lanjut aja nih Teh Ais. Teh Ais mana Aku ya? pengen nanya dulu deh ke peserta yang udah ikut nih. Ada Tarisha. Ada Tarishanya? Boleh dong di on cam sama on mic biar kedengeran suara indahnya. Teh Tarisha ada? Kalau di room sih ada ya Teh? Coba kita ada. Apa mau nunggu sambil tebak-tebakan? Boleh. Boleh Teh Rania nih. Sekarang yang tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa ya? Sebentar. Boleh nih, aku punya tebak-tebakan. Apa tuh? Karena kita anak biologi, jadi kita bakal bahas tentang hewan ya. Binatang apa yang bisa nyanyi dangdut? Teh Ais tahu nggak? Aduh, apa ya? Kayaknya ini romansanya nama penyanyi dangdut. Tete di sini pada ada kasih yang tahu clue nggak? Teh, Ini kasih kayaknya clue. Kasih clue. Pokoknya ini penyanyinya itu cantik gitu ya. Perempuan. Cita-citata. Berarti dari apa? Tadi udah bisa jawab tuh Sesti. Coba, wah keren. Keren banget Sesti ya. Bener kan? Benar. Kayaknya Teh Sesti fansnya ya. Fans berat. Betul Teh, cintai Allah semata ya Teh. Iya. Subhanallah. Teh Tarisanya mana nih, dari tadi kita nungguin ya. Sepertinya lagi kendala sinyal. Ya udahlah diterusin aja ya Teh. Itu nih, daftar hadirnya udah pada diisi belum? Kalau belum diisi ya. Lanjut kita ke cabang kaligrafi aja nih Teh. Yuk. Untuk cabang kaligrafi, sebelumnya akan dibacakan peraturan terlebih dahulu oleh Teh Anissa. Mangga kepada Teh Anissa. Baik, saya akan membacakan ketentuan dari cabang kaligrafi. Yang pertama, peserta diwajibkan menggunakan pakaian muslim. Untuk laki-laki menggunakan baju koko dan untuk perempuan menggunakan gamis. Yang kedua, peserta wajib mematuhi tata tertib perlombaan. Nah, yang ketiga, peserta mempersiapkan semua keperluan pembuatan kaligrafi. Yang keempat, menggunakan media kertas berukuran A4. Yang kelima, membuat kaligrafi
dengan lafaz basmalah. Yang keenam, peserta bebas menentukan hot sendiri. Yang ketujuh, hasil karya sendiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Yang kedelapan, karya tulisan dan lukisan digoreskan secara langsung tanpa bantuan alat cetak dalam bentuk apapun. Yang kesembilan, dilarang menggunakan ornamen dari bahan jadi seperti daun, stiker, dan bunga, kecuali penggaris. Yang ke-10, peserta diperbolehkan melihat bacaan. Yang ke-11, video pembuatan karya maksimal berdurasi 3 menit. Yang ke-12, peserta perlombaan diharapkan hadir pada saat penayangan dan penilaian video. Yang ke-13, jika diketahui terdapat kecurangan, maka peserta akan dieliminasi. Sekian ketentuan dari cabang kaligrafi, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Anissa. Terima kasih, Anissa. Maka lanjut aja ya ke penampilan kaligrafi dari Teh Erni angkatan 2017. Untuk penayangan videonya dipersilahkan operator. Wah, jadi ini hasil karya dari Teh Erni ya, Bang Teteh. Boleh nih pendapatnya Teh Ais mengenai karya. Aku sih ngelihatnya ini terbalik ya. Tapi keren sih, kayak apa ya, ada gradasinya, terus pokoknya kreativitas banget deh. Terus ukiran-ukirannya juga nggak diragukan lagi skill kaligrafinya nih Teh. Boleh mungkin Teteh Teh operator boleh bantu di rotate dulu supaya ngelihatnya lebih enak gitu ya. Kira-kira Teh Ais bisa nggak juga punya bakat terpendam menggambar. Oh, tentu saja. Tidak diragukan. Cuman nggak mau sombong aja. Oke. Sebentar ya Kak Teteh, kita tunggu dulu nih supaya terlihat karyanya Teh Erni. Iya. Nah, sudah terlihat ya karyanya Teh Erni.
Baik, lanjut aja ya Kang Teteh ke komentator dari juri. Kepada Bapak Kandi, saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Kandi, bisa dengar suara saya? Sepertinya dibacakan CV aja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Bapak. Saya sudah lihat hasil dapurnya. Pesertanya berapa orang? Untuk kaligrafi hanya angkatan 2017 aja, Pak. Oh, iya. Untuk bentuk kaligrafi bagus. Memang untuk kaligrafi itu ada beberapa hot yang dipilih. Ini banyak. Di pemilihan hot yang perlu diperhatikan, jadi hotnya yang mana yang mau dipilih. Gitu. Jadi tidak asal nulis saja. Misalnya hot sulus atau yang lainnya. Ada 7 hot yang harus dipilih. Sedangkan untuk ornamen penghiasnya itu memang bebas saja pilih. Secara keseluruhan indah ya. Memang yang perlu dipelajari lagi adalah bentuk hot yang dirasa paling dikuasai itu yang tadi. Ini untuk dijadikan pilihan untuk nanti untuk mungkin ada perlombaan semacam ini lagi. Jadi kita cari hot yang paling kita kuasai untuk dijadikan pilihan tersendiri. Jadi itu saja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Berarti yang harus diperhatikan lagi nih mengenai teknik hotnya gitu ya Pak? Iya. Bapak boleh bertanya sebentar? Kalau misalkan untuk kaligrafi apa ada warna-warna yang harus diperhatikan gitu Pak? Apakah ada warna-warna yang dilarang gitu? Karena kan mungkin ada beberapa warna kayak misalkan kita nulis aja nih Pak, kalau ke dosen atau ke guru itu nggak boleh pakai tinta merah. Nah, kalau di kaligrafi ini ada aturan pewarnaan gitu Pak? Kalau kaligrafi tidak ada sih. Jadi ada yang semua tulisan. Kadang kalau dari pakai pena itu kan satu warna nulisnya. Semua merah semua. Kecuali untuk hiasannya itu warnanya bebas. Nah, jadi boleh satu warna misalnya ini hitam semua atau merah semua boleh kan. Yang penting nanti background-nya kontras semuanya. Ya, makin gitu. Ya, terima kasih. Atas komentar. Ya. Lanjut aja ya, Teh Ais, kita ke cabang lomba selanjutnya, yaitu ada perlombaan azan. Sebelum masuk ke penayangan video, akan dibacakan terlebih dahulu peraturan dari cabang azan. Kepada Teh Sesti, saya persilahkan. Baik, sebentar ya. Ya, Teh.
Sambil menunggu Teh Sesti, kayaknya kita perlu sapa-sapa dulu nih sama pesertanya gimana. Teh Sesti masih lama nggak ya? Ini udah. Boleh, Iya, Teh. baik. Jadi untuk azan ini ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta ya. Yang pertama, peserta lomba tentunya adalah ikhwannya atau laki-laki. Kemudian yang kedua, peserta diwajibkan menggunakan pakaian koko. Yang ketiga, peserta harus melantangkan suara. Yang keempat, lagam yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan dari peserta. Yang kelima, video azan maksimal berdurasi 5 menit. Dan yang terakhir, peserta diwajibkan hadir pada saat penayangan dan penilaian video. Untuk peraturan dari cabang azan, demikian. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Terima kasih Teh Hesti. Lanjut ya, kita ke pemaparan video dari Kang Faisal, Angkatan 2019. Kepada operator. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Masya Allah. Kalau banget ya Teh Ais. Teh Rania pendapatnya. Kalau menurut aku sih dari melihat Teh Ais ya, kayak Teh Ais sangat takjub sampai tersipu-sipu gitu ya. Aduh. Enggak, jadi aku kayak wah terkejut gitu soalnya ini udah masuk ke kriteria melantankan suara sampai speaker laptop aku teh berdengung. Udah ini ya Teh, udah ciri-ciri calon mantu gitu. Oke, boleh aja ya lanjut ke rumah. Oke. Nah, untuk sekarang bakal ada pembacaan CV dari juri untuk cabang bidang azan. Saya akan bacakannya CV-nya. Nama Kandi, tempat tanggal lahir Bandung 2 Juni 1973, alamat Jabakan Haji Tamim 9 nomor 44 RT 7 RW 6 Kelurahan Pada Suka Kecamatan Cibeunyi Gunung Kidul. Agama Islam, pekerjaan swasta, nomor HP 0853 1498 1714. Email haidark2@gmail.com. Moto, buat hidupmu selalu lebih baik. Riwayat pendidikan, SD Cimuncang, Bandung, SMP 27 Bandung, SMA Negeri 14 Bandung, Desain Grafik Tekkom Bandung. Pengalaman Dewan Juri. Menjadi Dewan Juri Kaligrafi dan Azan Festival Anak dan Juri Kaligrafi dan Azan Perisikel tahun 2019. Untuk kritik dan sarannya kepada Bapak Juri, saya persilahkan. Berarti angkatan 19 ya? 2019. Iya betul Pak. Namanya siapa? Namanya Muhammad Faisal Pak. Ya, suaranya sangat merdu. Ini aja penonton bisa menilainya ya. Ya. Ya itu ya penting itu cuma udah layak lah ya. Yang terpenting adalah pengamalan saja. Di tiap kalau dekat masjid berarti misalkan ada tiap hari. Karena itu sekalian melatih suaranya makin panjang lagi. Makanya aja bagus, intonasi juga bagus, penghayatan bagus. Ada mah tidak ada yang aneh-aneh itu. Penghayatan juga bagus. Jadi yang penting untuk ajan ini, kalau mau variasi berarti tinggal melatih lagi model padam yang lainnya. Terus untuk nakal itu bagus. Kalau sering ngaji pasti bagus dan juga bagus. Ini adalah pengamalan saja. Kalau ada kesempatan adanya, tinggal dilakukan saja. Kalian melatih ragam-ragam yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kandi yang telah memberikan saran dan kritiknya. Untuk selanjutnya nih, karena udah yang terakhirnya Teh, azan tuh. Jadi bakal ada pengumuman, tapi sebelum pengumuman, enaknya kayaknya kita ajak Ngobrol dulu ya. interaksi dulu nih sama pesertanya. Gimana pesertanya udah pada ngisi absen? Ya kalau belum nanti diisi ya. Kenapa Teh? Suaranya hilang di sini. Aku tanya sama Teh Rizka. Boleh di kayak angkatan 2020. Kalau nggak, lanjut aja deh ke Teh Maya gimana? Teh Maya. Masih pada malu ya? Teh Maya. Enggak bakal digigit kok. Iya. Ngomong aja, nggak bakal digigit. Kita pengen ngobrol-ngobrol aja ya Teh. Biar kita teh nggak ngobrol sesama MC gitu, biar ada interaksinya. Oh, katanya lagi... Oh, ada mata kuliah. Lagi kelas ya. Semangat kelasnya Teh Maya. Semangat juga Teh Sesti. Kalau gitu kita mungkin apa nih? Bagaimana? Aku pengen nanya lah sama Teh Desva. Ada Teh Desvanya? Ya udah deh Teh. Oh, ada. Nah, Teh Desva kan udah nonton ya Perisikal sekarang ini. Pengen tahu dong kesan pesannya selama nonton nih. Apa sih? Boleh dong sharing-sharing Teh. Sambil diiringi musik ya. Gimana nih Teh Desva? Mungkin Teh Desva kedepannya nggak kedengeran kali ya Teh, kehalangan sama suara musik. Ya udah deh. Gimana ya? Ya udah dilanjutin aja ya. Mungkin karena sinyalnya juga Teh Desva lagi nggak bagus, langsung aja nih diumumin buat pemenangnya. Sebelumnya pesertanya udah pada join belum ya? Peserta-pesertanya kan nggak apa ya, nggak afdol kan Teh? Kalau misalkan diumumin, pesertanya nggak ada. Betul. Sayang banget nih biar tahu siapa yang menang, jadi harus hadir semuanya ya. Nah iya. Boleh juga nih kan sambil didokumentasiin, jadi nanti on cam ya. Untuk menang harus. Kayaknya pada join. Ya deh. Ini bagaimana langsung aja dipaparin pemenangnya. Mungkin boleh Teh langsung aja kali ya.
Ya udah ya, langsung aja dipaparin. Untuk pemenang yang pertama dari cabang ceramah yakni jeng 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 jeng. Siapa nih? Siapa ya? Karena pesertanya satu, jadi nggak lain dan nggak bukan, yakni Teh Syifa Aulia Deanita. Selamat Teh Syifa. Ada Teh Syifa nggak? Aulia Deanita. Wah, sepertinya tidak Keren join ya. banget ya Teh Syifa. Iya. Tadi udah ada kritik saran juga. Terus mulia banget ikut ini nih buat memeriahkan acara Perisikal. Betul. Lanjut aja ya. Untuk pemenang selanjutnya dari lomba azan yakni mohon maaf ya tadi ceramah itu tadi teh MTQ bukan ceramah ya. Ya, Ais kayaknya kurang fokus ya. Iya. Ya, lanjut ya ke lomba azan. Pemenangnya adalah siapa teh? Siapa ya? Lomba azan ya? Iya, yang barusan banget nih teh. Siapa nih? Tidak lain tidak bukan. Yaitu Adalah Kang Faisal. Ye, selamat Kang Faisal. Angkatan 2019. Ada nggak nih Kang Faisalnya? Kalau ada sekalian dokumentasi. Sepertinya tidak ada ya. Lanjut aja teh ke pengumuman selanjutnya. Pengumuman selanjutnya yakni cabang ceramah. Cabang ceramah ini ada 2 peserta nih teh. Siapa yang menang ya kira-kira? Angkatan 2020 apa 2019? Langsung aja ya. Untuk pemenang dari lomba cabang ceramah yakni Teh Tarisya Rasadria Ramadhani. Selamat Teh Tarisya. Sepertinya Teh Tarisya juga nggak ada di Zoom ya. Nanti mungkin hadiah. Nah, yang terakhir ada untuk cabang kaligrafi dimenangkan oleh Teh Erni Perlina. Selamat Teh Erni. Selamat kepada Kang Teteh yang sudah memenangkan perlombaan di cabang-cabang rohani ini ya. Iya. Nah, karena udah di penutupannya kita tuh udah diumumin juga pemenangnya. Jadi, udah penutupan ya Teh. Jangan lupa buat Akang Teteh nih yang join sekarang, jangan lupa besok juga join ya. Karena akan ada pendidikan sama olahraga seperti itu. Yang pengen jadi supporter juga boleh, mangga join buat Zoom-nya. Karena udah di akhir acara, kita tutup aja ya Teh. Ya, boleh. Terima kasih kepada Akang Teteh yang sudah menyempatkan hadir di Perisikal cabang kerohanian ini. Semoga hadiahnya bisa dipergunakan dengan baik dan bisa tetap solid ya antara pendidikan biologi seperti itu. Saya dari MC meminta maaf jika ada kesalahan dan banyak kesalahan ya. Saya tutup untuk acara Perisikal hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.